Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah segala puji syukur kita aturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan hari ini masih memberikan kita banyak kenikmatan, di antaranya nikmat umur, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua bisa melanjutkan kajian terhadap kitab Ta'limul Muta'alim karangan Syekh Imam Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salam kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan kepada para pengikutnya yang istiqomah. Baik, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pertemuan ke-10. Pada pertemuan ke-9 kemarin kita sudah membahas lanjutan dari bab tentang memilih ilmu, kemudian memilih guru dan memilih teman. Termasuk di dalamnya adalah mengambil sikap istiqomah. Pada pertemuan ke-9 kita lebih banyak membahas bagaimana seorang talib, seorang muta'alim itu bersabar ya, terhadap proses belajarnya bersama guru, terhadap prosesnya mengkaji ilmu, kira-kira begitu. Nah, kemudian agar dia bersabar, tidak terburu-buru ya, tidak terburu-buru dalam mempelajari ilmu, kemudian ingin segera menyelesaikan kitab padahal belum terlalu mendalam secara pemahaman, ingin cepat-cepat ganti kitab atau tidak puas dengan satu guru, kemudian ingin pindah-pindah guru. Padahal di sini juga disebutkan bahwasanya Al-Imam Al-Hakim itu pernah berkata bahwasanya apabila kamu pergi ke Bukhara jangan berburu-buru pindah guru, tinggallah 2 bulan ya, kemudian tinggallah 2 bulan di tempat tersebut ya, kemudian amati, lalu pilihlah seorang guru yang bisa mengajarimu. Demikian cara seorang muta'alim atau seorang thalib ya, dalam memilih guru paling tidak 2 bulan dia mengamati satu tempat. Nah, termasuk adalah bersabar dalam setiap lembaran-lembaran kitab ya, agar kita bisa memahaminya dengan utuh. Baik, sebelum memasuki materi pada pertemuan 10, kita mulai kajian kita dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan dilanjutkan dengan doa sebelum belajar, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selanjutnya materi kepada Ustadz Muhammad Fajar Nur Rahmat kami persilahkan. Baik, kemarin sampai sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa bil khusus ila mu'allif hadzal kitab wa ila syarih hadzal kitab al-Imam Az-Zarnuji wa Syekh Ibrahim bin Ismail nafa'anallah bi ulumihima fid dharain amin ya rabbal alamin. Baik, kita masih di penghujung bab ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki was sabat alaih.
Kita lanjutkan saja. Kita langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallifu al-imam az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa yanbaghi an yasbiru amma turidu nafsuhu wa hawahu. Qala asy-syair innal hawa lahuwal hawanu bi'ainihi wa sari'u kulli hawa sari'u hawadun. Wayam bagi dan sebaiknya ayasbiro seorang muta'alim itu sabar amma turidu nafsuhu wa hawa terhadap perkara-perkara yang diinginkan oleh nafsu, hawa nafsu dia. Nah, kalau dalam konteks kemarin, konteks untuk sabat itu ya hawa nafsu untuk berguru kepada guru yang lebih dari gurunya sekarang. Artinya dia melihat guru baru belajar berapa bulan di sini misalkan tempat ini, kemudian lihat di tempat lain, kelihatannya gurunya bagus. Udah, tak tinggal yang tempat sini, kemudian ke sana. Boleh saja sebenarnya belajar ke guru yang lebih bagus, tapi selesaikan dulu belajarmu di sini. Artinya dengan guru yang satu ini, selesaikan dulu belajarmu, kalau sudah selesai, sudah tamat, baru beralih ke guru yang dengan konteks kepondokan ya sama aja. Seperti kemarin, artinya ya selesaikan dulu pondoknya, baru nanti mikir pindah ke tempat yang lain. Jangan pindah-pindah, karena pindah itu nanti tidak membuat santri itu tidak fokus, apalagi pindahnya ke tempat yang mungkin berbeda secara kultur. Ini ada syair ini. Innal hawa lahuwal hawa nubi'ini. Innal hawa. Maksudnya innal hawa itu inna ittiba'ul hawa. Sesungguhnya mengikuti hawa nafsu itulah huwa al hawa nubi'ini. Itu adalah apa ya, hawan itu kerendahan, itu adalah kerendahan tersendiri. Karena kalau kita itu mengikuti hawa nafsu ya itu adalah sebuah kerendahan bagi diri kita. Wa sari'u kulli hawa sari'u hawanin. Dan sari'u kulli hawa, orang yang kalah terhadap hawa nafsu itu sari'u hawanin, itu adalah serendah-rendahnya orang yang kalah. Mengerikan juga ya. Orang yang kalah dengan hawa nafsu adalah serendah-rendahnya orang yang kalah. Maka benar juga para ulama itu ketika mengatakan jihadun nafsi adalah jihadul akbar ya. Artinya jihad terhadap hawa nafsu itu merupakan jihad akbar. Ya benar, karena ya ini lagi korelasinya ketika orang itu kalah dengan hawa nafsunya ya dia serendah-rendahnya orang yang kalah. Karena dia berperang dengan dirinya sendiri kan, tidak berperang dengan orang lain. Maka ya bismillah lah, semoga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk orang yang bisa mengalahkan hawa nafsu kita, menundukkan hawa nafsu kita. Sari'u kulli hawa sari'u hawa. Kemudian wa yasbiru 'alal mihani wal baliyati atau balayat atau baliyat. Dan hendaknya seorang thalib itu bersabar 'alal mihan wal baliyat atas apa ya, ujian dan cobaan, atas ujian dan cobaan yang ada ketika kita belajar. Kalau konteks kita di SPF ya ujiannya macam-macam, harus keluar kuota untuk Zoom, yang nggak punya wifi harus cari wifi, yang biasanya tidur pagi harus bangun pagi gitu ya. Habis subuh bangun padahal poso-poso. Yang di pondok atau yang di sekolah-sekolah di madrasah ya ujiannya macam-macam, ada kebutuhan tapi pas gak ada duit, kiriman gak datang-datang, keluarga juga perlu pas-pasan, yang kuliah juga harus bayar kuliahnya padahal keluarga juga pas-pasan dan lain sebagainya. Masuk ujian macam-macam, masuk sebenarnya ujian itu adalah bagaimana
Ketika kita sudah menentukan belajar dengan satu guru, dilalah ternyata guru kita itu alim. Kemudian secara warok beliau. Tapi beliau itu apa? Jaf. Jaf itu kering. Maksudnya kering itu apa? Beliau itu galak. Warok, alim. Ini galak. Pernah saya itu punya guru nahu. Beliau warok, insya Allah warok. Alim juga, wong mantan staf pendidikan di Mesir. Syekh, seorang syekh. Ini gue lah pol gitu. Beliau galak. Tapi beliau sekarang sudah meninggal ya. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beberapa tahun yang lalu. Itu beliau galak sekali. Tegas. Lebih ke tegas sih. Jadi itu termasuk apa? Kita harus bersabar ya. Sebagai santrinya itu harus bersabar. Qila khazainul manani atau minat manan. Khazainul manani ala qanatiril mihan. Khazainul manan. Gudangnya al-manan. Gudangnya anugerah itu berada di mana? Di atas qanatiril mihan. Di atas jembatan ujian. Wow. Nih. Jadi kalau mau mengambil anugerah di gudangnya tadi, gudang anugerah tadi harus melewati jembatan namanya jembatan ujian. Maka ya sabar itu tadi bagi seorang polid. Dan juga sabar ini ternyata juga menjadi sifat menuju kesempurnaan iman ya. Disebutkan di Ali Imran ayat 16. As-sabirin a'udzubillahi minasyaitonir rajim. As-sabirina was-sadiqin wal qanitin wal munfiqin wal mustaghfirina bil ashar. 5 sifat menuju kesempurnaan iman itu yang pertama adalah sabirin, sabar. Kemudian walaqad unsyidtu wa qila innahu li Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah syi'ran. Dan telah aku senandungkan syair dan dikatakan bahwasanya syair ini adalah syairnya sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ini syair itu loh. Kalau kita dulu mungkin mengenalnya akhi lantana adalah ilma. Tapi ini dengan versi yang berbeda. Nah, ini bunyinya gini. Ala lantana lal ilma illa bisittatin saunabbi'uka an majmu'iha bi bayanin dzaka'un wa hirsun wastibarun wa bulghadun wa irsyadu ustadin wa tulu zamanin. Ala lantana al ilma, sehingga kamu tidak akan mendapatkan ilmu illa bisittatin kecuali dengan modal 6 hal, dengan bermodalkan 6 hal. Saunabbi'uha an majmu'iha bi bayan, saya akan memberikan kepadamu, mengabarkan kepadamu an majmu'ha, tentang istilahnya kumpulan dari 6 hal tadi bibayan secara jelas. Dakaun yang pertama adalah dakaun, kecerdasan. Wahirsun yang kedua adalah ketamakan dalam belajar, rakus dalam belajar. Wastibarun, istibar itu ya sabar ya, sobrun. Wabul ghotun kalau di bahasa yang lain dirhamun atau modal finansial bulghoh. Wa irsyadu ustadin, petunjuk ustad. Wa tulu zamanin, sepanjang hayat tulu zaman. Kita kupas satu persatu dulu modalnya. Yang pertama zakaun atau cerdas. Di sini sebenarnya cerdas itu terbagi menjadi 2 hal. Cerdas yang itu memang karunia Allah Subhanahu wa taala. Hanya dari lahir memang cerdas ini. Cerdas ini anak itu. Kemudian yang kedua, cerdas karena apa? Cerdas karena latihan. Cerdas karena usaha. Nah, contoh cerdas karena usaha itu Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Ketika beliau dulu di madrasah hadis, beliau ngapal hadis itu bebel, beliau itu sampai frustasi, bingung. Akhirnya apa? Beliau kabur, bersembunyi ke dalam gua ya. Bersembunyi dalam gua, beliau melihat tetesan air.
Tetesan air yang setetes, setetes, setetes bisa melubangi batu yang besar, yang keras, yang besar. Karena dari situlah beliau dapat ilham air yang lembut, setetes-setetes saja bisa melubangi batu yang keras. Asalkan apa? Konsisten, sedikit demi sedikit. Akhirnya beliau balik ke madrasahnya, menghafal lagi sedikit demi sedikit. Akhirnya beliau malah menjadi apa? Menjadi syarihnya Sahih Bukhari ya. Kitab fenomenal beliau Fathul Bari itu. Jadi cerdas itu ada dua. Cerdas karena memang bawaan dari kecil, dari lahir, dan itu adalah karunia Allah. Yang kedua memang sebenarnya dia ini pas-pasan. Tapi dia ini cerdas karena apa? Karena dia mengasah otaknya terus. Mengasah keahlian belajarnya terus. Nah, ini kalau Buya Yahya itu menjelaskan begini. Bisa jadi orang yang cerdas bawaan itu ketika memahami sesuatu, dia cepat memahami sesuatu. Tapi dia hanya bisa memahami 50% dari apa yang dia ingin paham. Tapi orang yang bebel, orang yang istilahnya cerdasnya itu cerdas latihan. Aslinya dia bebel, aslinya ya nggak pinter-pinter banget, biasa-biasa wae. Tapi karena dia rajin, dia tahu bagaimana cara belajar, dia bisa menemukan trik untuk memahami hal ini. Nah, ini nih yang tidak dimiliki oleh si cerdas bawaan tadi. Artinya karena dia berulang-ulang belajar, akhirnya dia mengetahui, oh ini cara memahaminya begini. Kalau udah ada kalimat oh, itu biasanya dia sudah menemukan kuncinya. Maka bisa jadi orang yang biasa-biasa ini tadi, yang cerdasnya itu karena cerdas latihan, itu bisa memahami sampai 80%. Karena dia tahu alurnya, dia tahu, oh ini ternyata cara memahaminya begini. Berbeda dengan si cerdas bawaan tadi yang ketika memahami langsung paham. Mungkin paham tapi hanya 50%. Ditambah orang yang istilahnya biasa-biasa tadi, karena dia mau rojaah terus, dia kemudian istilahnya melatih terus, akhirnya dia bisa menghayati beratnya mencari ilmu itu ternyata begini itu. Akhirnya dia bisa eman dengan ilmunya. Akhirnya ilmunya diamalkan, disebarkan, biar nggak muspro, biar nggak hilang begitu saja. Wah, lebih hebat lagi kalau kita ketemu orang yang cerdas bawaan, tapi apa? Dia juga punya keahlian, artinya dia melatih terus. Wah, kalau ini udah level yang lebih tinggi dari dua kecerdasan tadi. Artinya dari segi bawaan dia sudah cerdas, dari segi usaha dia juga tidak kalah dengan orang yang cerdas secara latihan tadi. Ini sudah super sekali. Nah, kalau ini kita bisa dapati ya seperti Imam Syafi'i, kemudian ya imam-imam madhab, itulah beliau-beliau itu modelnya sudah cerdas bawaan, tapi juga dilatih terus gitu. Jadi begitu ya. Jadi teman-teman yang mungkin merasa, wah saya tuh nggak cerdas-cerdas banget, nggak pinter-pinter banget. Kita tuh semua punya kesempatan untuk menjadi orang yang cerdas. Kalau kita nggak punya istilahnya anugerah dari Allah, kecerdasan dari lahir, ya dilatih supaya bisa cerdas. Artinya diasah terus skill untuk belajar kita diasah. Makanya kita mempelajari kitabnya Imam Azhar-Nuji ini salah satunya supaya apa? Supaya kita bisa tahu, oh gini tuh ternyata caranya belajar. Wah, Gerson standar ya. Gerson itu rakus, semangat dalam belajar, semangat yang ngotot dalam belajar. Gerson. Postibar, sabar. Tadi sudah kita bahas sabar. Wah, bulughotun, bulughoh, bulughoh itu modal finansial. Yang namanya belajar itu lumrahnya kita mengeluarkan modal finansial. Ya, seperti kita ini misalkan online ya, belajar secara online ya tetap kita mengeluarkan modal finansial. Nggak bisa enggak. Ya, keluarlah uang untuk kuota, keluarlah uang untuk usaha cari wifi ya. Ya, nongkrong dari sebelum subuh karena sahur, kemudian subuhan, pada subuh di Warmindo ya. Karena apa? Ini mau ikut kajian SPF biar biar dapat wifi gratis di Warmindo. Ya, dulu.
Kemudian yang kelima adalah irsyadu ustadin, petunjuk dari guru, petunjuk dari ustad. Kita belajar lewat YouTube, kita belajar lewat ya istilahnya video-video itu boleh-boleh saja. Tapi jangan pernah meninggalkan irsyadu ustad. Jangan pernah meninggalkan petunjuk seorang guru. Artinya kita harus punya guru juga dalam belajar. Di level manapun, di level kita sekarang mungkin sudah bisa mengajarkan kitab kepada orang lain, kita tetap harus punya guru. Karena apa? Nanti ada proses pemahaman yang diberikan oleh seorang guru kepada kita. Dan proses untuk merenahke lah ya, menata pemahaman seorang murid gitu kan. Makanya butuh namanya irsyadu ustad. Yang terakhir adalah watulu zaman, sepanjang hayat. Belajar itu sepanjang hayat sampai nanti hatta zurtumul maqabir, sampai nanti kita ketemu istilahnya dengan liang lahat. Selanjutnya wa amma ikhtiyarus syariki fayambaghi ayyakhtaral mujidda wal wari'a wa sahibat tabi'i al mustaqimi al wal mutafahhim wa yafirra minal kaslani wal mu'attali wal miksari wal mufsidi wal fattani. Wa amma ikhtiyar syarik, nih bagian yang ketiga yaitu memilih teman. Dalam belajar itu kita milih teman itu gimana? Bayam bagi ayakhtarul mujidda, hendaknya kita milih teman itu yang mujid, bersungguh-sungguh dalam belajar. Wal wari', dan cari yang orang itu warok. Kita cari yang sungguh-sungguh, kita cari yang warok, kita cari teman yang apa? Sahibat tabai al-mustaqim, yang punya watak yang lurus, watak yang benar. Nah, ada istilah watak, ada istilah watuk. Watuk iso diobati. Neng apotek beli obat batuk, insya Allah sembuh atas izin Allah. Nek watak, watak itu susah diobati. Watak dan watuk. Maka cari teman yang apa? Cari teman yang wataknya itu lurus, wataknya itu baik, wataknya itu mustaqim. Cari yang juga al-mutafahim. Mutafahim itu peka. Kita cari teman yang peka. Kemudian wayafirra minal kaslan. Hendaknya kita itu lari dari si kaslan. Jangan dekat-dekat dengan si kaslan. Jangan dekat-dekat dengan si malas. Wal mu'attal, dan jangan dekat-dekat orang yang mageran, seneng nganggur. Pengangguran, seneng nganggur, mageran, jangan dekat-dekat dengan mu'attal. Karena apa? Nanti ketularan mager. Kita mau belajar, belajar. Wah, males nih. Wah, ketularan. Wal miksar. Miksar itu cerewet ya. Miksar. Orang yang cerewet. Cerewet dalam konotasi negatif ya, apa-apa dikomentari. Wal mufsid, dan jangan berteman dengan orang yang mufsid, orang yang perusak. Wal fatan, dan jangan berteman dengan orang yang suka fitnah, tukang fitnah. Jauhi orang yang senang fitnah. Kenapa? Nih jawabannya jadi syair berikutnya. Bawahnya. Anil mar'i latas al wa absir qarinahu fa innal qarina bil muqarini yaktadi. Fa in kana dza syarrin fajanibhu sur'atan wa in kana dza khairin faqarinhu tahtadi. Anil mar'i latas al wa absir qarinahu. Kamu tuh kalau pengen berteman tuh jangan bertanya kepada orang yang ingin kamu temani. Maksudnya gimana? Jangan tanya, kamu tuh kaslan gak ya? Kamu males gak? Kamu muatal ya? Kamu seneng mager gak? Kamu cerewet gak? Oh jangan. Nggak mungkin dijawab iya. Kalaupun dijawab iya, apalagi ya istilahnya cara bercanda. Tapi apa? Wa absir qarinahu. Lihatlah teman-teman di sekelilingnya. Karena biasanya orang itu seperti senyawa kimia. Tapi dia akan berkumpul dengan yang punya satu frekuensi ya.
punya frekuensi yang sama. Orang yang suka baca ya nanti akan ketemu dengan orang yang suka baca. Orang yang suka nongkrong ngopi ya akan ketemu dengan orang yang suka nongkrong ngopi. Orang yang suka gosip ya akan ketemu dengan orang yang suka gosip juga. Maka ini anil mar'i la tas'al wa absir qarina. Jangan tanya kamu kepada orang, tapi untuk bisa tahu bagaimana sifat dia, lihatlah qarinahu, lihatlah teman-temannya itu gimana. Fa'inal qarini bil muqarini tadi, karena seorang teman itu akan mengikuti teman lainnya tadi. Satu senyawa itu akan bergabung dengan senyawa yang ya masih satu istilahnya sejenis dengan fa'in kana dza syarrin fajanib busra'ata. Kalau orang yang ingin kamu temani itu dza syarrin, punya keburukan, fajanib busra'ata, hendaknya segera kamu jauhi. Wa in kana dza khairin faqarin hutadat. Kalau dia punya kebaikan, maka segera kamu temani dia. Insya Allah nanti kamu akan dapat apa? Dapat hidayah. Inilah tadi kenapa kita itu diminta oleh Imam Az-Zarnuji untuk cari teman itu yang al-mujid, kemudian al-wari, biar ketularan sungguh-sungguh, biar ketularan waro, biar ketularan taba'il mustaqim, biar ketularan punya watak yang baik. Al-mujid ya, kan bersungguh-sungguh. Niatnya kita itu cuma misalkan pengen ikut program tahfidz misalkan, niatnya cuma mengisi waktu luang. Oh ya, ternyata ketika sudah program tahfidz ketemu dengan orang yang sungguh-sungguh ya, yang sebenarnya nggak pinter-pinter amat tadi, tapi sungguh-sungguh pagi siang sore malam dia tahfidz ngotot. Akhirnya itu semangat itu bisa jadi menular ke kita yang mungkin ya biasa-biasa aja. Ada yang niatnya cuma pengen mengisi waktu luang, ada jadi terpacu, termotivasi. Walwari, wari, rok. Mungkin kita biasa-biasa saja, kita masih sering melakukan hal-hal yang ketemu orang yang warok akhirnya terus kita mikir, wah ini berarti nggak boleh, ini berarti harus dijauhi dan lain sebagainya. Kita lanjut di halaman selanjutnya. Ini kelihatannya ada yang masih ada tuh. Yang belum bawah belum itu tadi. Latus heb. Wa ansatu syi'ran akhar, dan aku menyenandungkan syair yang lain. Latus hibil kaslan, atau latus sahib boleh, latus hibil kaslana fi halatihi kam solihin bifasa di akhara yafsudu adwal bali di ilal jali di syari'atun kal jamri yudha'u fir ramadi fayakhmatu. Latas habil kaslan, jangan kamu berteman dengan si kaslan, berteman dengan si malas fi halatihi, apalagi ketika dia itu sedang malas-malasnya itu. Kam min solihin bifasa di akhroyak sudu, berapa banyak orang soleh itu dia menjadi nggak soleh gara-gara apa? Gara-gara dengan keburukan orang lain. Karena su'ul khuluqi yu'di, akhlak yang buruk itu nular. Orang soleh karena dia istilahnya nggak pilih-pilih teman, akhirnya apa? Dia ya tadi lama-kelamaan terus kesolehan dia hilang. Akhirnya jadi orang yang nggak soleh. Kenapa begitu? Nah, ini penjelasannya di bawahnya. Adwal bali di ilal jali di syariat. Adwa, nularnya penyakit al-balid, nularnya penyakit balid itu bebel.
Nularnya penyakit bebal itu ilal jalid kepada orang yang pinter itu syariatun cepet. Jadi orang pinter itu mudah untuk ini ya, mudah untuk istilahnya pengaruhi oleh orang yang bodoh gitu. Apalagi diiming-imingi dengan kok santai baik gitu. Slow aja lah, nggak usah kenceng-kenceng kita belajar. Kal jamri yudha'u fir ramadi fayakhmadu. Seperti apa? Nularnya memadamkannya itu seperti jamri, seperti bara yudha'u fir ramad. Bara itu yang dimasukkan ke dalam aromat, dimasukkan ke pasir, dimasukkan ke dalam debu. Ya fayakhmadu, maka akhirnya bara tadi yang menyala-nyala itu akhirnya mati. Yaitu tadi ibaratnya orang pinter yang deket dengan si kaslan itu, nek dia deket-deket terus nggak pilih-pilih, artinya dia akhirnya ke bawah dengan si kaslan tadi ya, seperti bara yang masuk ke dalam romat, masuk ke dalam pasir atau ke dalam debu akhirnya mati. Tuh. Apakah kita nggak boleh berteman dengan orang yang kaslan? Sebenarnya boleh-boleh saja, hanya tadi artinya kita juga harus paham proporsional. Caranya begini, supaya si kaslan itu bisa mikir. Artinya kita jangan jangan berteman dengan dia itu maksudnya jangan terus kita temani dia terus. Sudahlah kita berteman dengan yang istilahnya sama-sama punya milieu yang sama. Supaya apa? Supaya nanti si kaslan ini mikir kok nggak ada yang mau berteman denganku ya. Nah, kalau dia sudah mikir kayak gitu, barulah diajak, ayo ikut sini ngaji, ayo ikut ini belajar. Supaya dia juga berubah. Jangan cuma berteman dengan orang yang kaslan, ini berteman kok nggak ada usaha. Nanti kita ke bawah dengan si kaslan ini. Ya, ada peribahasa yang lain itu kan bertemanlah dengan penjual minyak wangi. Nanti kamu akan ketularan wanginya. Dan jangan berteman dengan pandai besi ya. Nanti kamu akan kecipratan ya apinya, minimal kecipratan asapnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam illa an abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisani. Al-haditsu. Sini al-haditsu. Maksud dari al-hadisu itu berarti tamal hadisu. Kalau al-haditha berarti istamir al-haditha. Itu kalau hadisnya masih potongan itu biasanya al-haditha. Kalau hadisnya selesai al-hadisu. Nah ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kullu mauludin, setiap bayi yang lahir itu yuladu ala fitratil Islam, dilahirkan dengan fitrah Islam. Illa anna bawahu yuhawidanihi, kecuali nanti yang menjadikan dia itu Yahudi, menjadikan dia itu Nasrani, menjadikan dia Majusi siapa? Bapaknya. Artinya ya ini bagaimana tadi ya su'ul khuluqi yu'di itu termasuk di hadis ini juga bagaimana kekafiran itu ya nular. Kafiran itu nular. Baik, kita lanjut ke halaman setelahnya. Nah, setelahnya ini syair Persia. Ya, kalau salah baca ya mohon maaf ya. Karena ini syair Persia. Wa yuqalu fil hikmati bil farisiyat, dan dikatakan dalam salah satu syair hikmah Persia. Ini bacanya ya itu bukan ba ya. Iya, ya berbat. Ya berbat tarbuda zamaribat pihak kita tibarikillah somat irbat arat tura asiwa jahimin. Ya ni yuki wuki rina ya binaimin. Gak tahu ya, komen kayak gitu. Yang artinya gini, ada artinya di bahasa Arabnya gini. Ya barbat tadi artinya ai sahibus su'i ya'ti bika ila janibil jahili. Ya barbat itu maksudnya sahibus su',
orang yang punya watak buruk, orang yang punya kebiasaan buruk itu nanti akan menyeretmu kemana? Ila janibi jahim. Menyeretmu ke neraka jahim. Naudzubillah. Kemudian selanjutnya ya yarniku, tadi poin itu ya. Mulai dari yarniku itu ya. Nah, yang intinya akhirnya naim itu maksudnya begini. Maksudnya maka ittakhidis sahibas salihah tajid bisa babihi jannatin naimi. Ya, ittakhid as-sahibas salihah. Maka apa? Carilah teman yang soleh. Tajid bisa babihi. Maka berkat kamu berteman dengan orang yang soleh itu, kamu nanti akan sampai kemana? Jannatin naim. Inilah pentingnya punya teman itu. Milih-milih teman. Milih-milih teman bukan dalam rangka mengkotak-kotakkan, bukan. Tapi dalam kita nepake ke diri kita sendiri sebenarnya. Supaya kita tidak terbawa arus. Tadi loh kan sudah kita baca ya, boleh aja berteman dengan orang yang kasar, tapi ada tujuannya. Jangan dia ditemani terus, supaya dia suatu saat mikir. Dengan orang yang nganggur ya jangan ditemani terus. Dia nganggur, ngopi, kita ada kesibukan belajar, serasa sinau, ngopi sih. Wah, nanti malah kita jadinya nggak belajar, malah ngopi juga. Ya. Kemudian ini dikatakan juga selanjutnya ini. Wakila in kunta tabghil ilma wa ahlihi aw syahidan yukhbiru an ghaibin fa'tabiril arda bi asma'iha wa'tabiris sahiba bis sahibi. Ini masih terkait dengan teman ya. In kunta tabghi al ilma wa ahli. Kalau kamu itu pengen cari ilmu atau kamu pengen tahu ilmu dan juga siapa ahli ilmu, atau kamu ingin mencari syahidan, kamu ingin jadi syahid, orang yang ketemu, orang yang menyaksikan, atau orang yang mengabarkan yukhbiru an ghaibin, tentang ilmu yang kamu tidak ketahui. Maka apa? Fa'tabiril ardo bi asmaiha. Analoginya iktabiril ardo bi asmaiha. Caranya kalau kamu pengen tahu tanah itu ya kamu cari tahu ini jenisnya tanah apa, namanya tanah apa. Maksudnya begini ini. Kalau kita pengen menanam tanaman yang supaya bisa subur, jangan asal nanam. Cari tahu dulu ini tanahnya namanya tanah apa, jenisnya tanah apa nih. Apakah tanah kapur, apa tanah lempung, tanah tandus, apa tanah subur. Jangan sampai kepedean gini ya, ini tanah tandus. Sudah dibilang nih, ini tanah apa ya Pak ya? Ini tanah tandus. Oh ya, insya Allah saya akan nanam padi di sini. Yo nggak tumbuh. Nah, kalau pengen nanam ya cari tanam yang subur. Ingin cari pasir ya cari tanah yang berpasir. Pengen nyari pasir di tanah yang berlumpur, artinya di tanah lempung ya nggak ketemu-ketemu. Begitu pula apa? Wa tabiris sohiba bisohibi. Kalau kamu pengen cari teman, ya lihat temannya. Ya gimana nih temannya? Gimana kebiasaan teman-temannya juga. Kalau pengen berteman dengan seorang. Ya itu tadi ya. Ini pembahasan terakhir di bab faslun fi ikhtiyari al-ustadi fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wasabra alaih. Selesai pasal ini. Insya Allah besok masuk di pasal fi ta'zimil ilmi wa. Baik, ini saja mungkin saya cukupkan. Astaghfu minkum katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fajanur Rahmat. Alhamdulillah,
pada pembahasan kali ini kita telah menyelesaikan fibab ikhtiaril ilmi wal ustadzi wasyariki wastabat. Jadi pembahasan terakhir ini di awal melanjutkan lagi pembahasan tentang kesabaran ya. Ada perkataan yang bagus bahwasanya gudangnya anugerah itu ketika seseorang berjalan di atas jembatan ujian. Ya, kemudian dijelaskan juga 6 itu ya. Apa namanya? 6 syarat dalam mendapatkan ilmu, dan perkataan juga ini dipopulerkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Kita semua sudah maklum dengan perkataan ini. Kemudian ada juga penekanan tentang irsyad ustadzi, hendaknya seseorang itu tetap dalam bimbingan para guru, meskipun levelnya sudah mampu mengajarkan kitab kepada orang lain, tapi dia tetap perlu mendapatkan bimbingan dari gurunya. Saya pribadi menganggap bahwasanya guru itu, apalagi yang lebih sepuh dari kita, itu memiliki kebijaksanaan yang lebih daripada kita. Ya, tentu berangkat dari perjalanan spiritualnya, perjalanan ilmiahnya yang lebih lama dari kita, sehingga pengalaman dan kebijaksanaannya lebih besar lah. Kemudian tentang ikhtiarus syarik, penekanannya adalah bahwasanya sahabat yang buruk, ya, tadi disebutkan kaslan, kemudian yang suka merusak dan lain sebagainya, itu akan memberi pengaruh yang kuat kepada kita meskipun kita bawaannya adalah orang soleh atau orang yang suka belajar. Tapi kalau kita belajar dengan orang-orang yang malas, kemudian orang-orang yang perusak, itu cepat sekali nanti akan mempengaruhi kita. Maka pilihlah teman yang soleh, yang ketika kita berteman dengan mereka, itu kita akan sampai ke surga, ya, jannatin naim. Gitu, dan ditutup dengan satu apa namanya, syair dalam merangkum itu semua, dalam merangkum dari memilih ilmu, memilih guru, dan memilih teman itu. Ketika kita ingin apa namanya mendekati sesuatu, baik itu ilmu, baik itu guru dan teman, maka yang pertama kali kita harus ketahui adalah mengetahui siapa dia, bagaimana ilmunya. Seperti fa'tabiril ardi bi asma'iha. Ya, seperti ketika kita ingin menanam sesuatu ya, maka kita harus tahu jenis tanahnya terlebih dahulu. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal buat kita semua dalam perjalanan kita ke depannya, perjalanan keilmuan kita, perjalanan spiritual kita, sehingga kita betul-betul memilih dalam hidup ini. Toh juga hidup cuma sekali, jangan sampai kemudian kita lalui dengan orang-orang di sekitar kita itu malah mengantarkan kita kepada neraka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita, hati kita, perjalanan kita ini bisa terus dekat dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang alim. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mari kita tutup pertemuan ke-10 ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita akan bertemu di pertemuan ke-11 insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.